lain, Anton Bara justru mengatakan apa? Al-Husain dhamirul adyan walaulahu lan darasat kullul adyan as-samawiyah. Beliau mengatakan Imam Husain itu adalah nuraninya agama. Sekiranya bukan karena Al-Husain alaihi salatu wassalam, maka seluruh agama samawi telah lenyap, hilang tanpa bekas. Seorang Kristen, bukan Muslim. Tapi sayang, umat Islam justru berbeda. Ketika mempelajari, memperingati Imam Husain, mereka menyebut bid'ah. Ketika kita memperingati Imam Husain dan peristiwa Karbala, mengatakan ini dhalal. Sementara non-muslim mengatakan andai saja bukan karena Imam Husain, lan darasat kullul adyan as-samawiyah, seluruh agama samawi akan lenyap. Tentu ucapan yang disampaikan oleh Anton Bara bukan sekedar ucapan tanpa pemikiran. Kalimat itu diungkapkan dikarenakan dia mempelajari dan mengkaji serta melakukan penelitian selama 6 tahun. Saudara sekalian, Imamul Khomeini, maaf Prof, saya harus sebut nama Imam Khomeini karena saya Syiah, biar kelihatan kalau saya Syiah. Imam Khomeini terkait dengan peristiwa Karbala, apa beliau? Beliau mengatakan Asyura adalah hari berkabungnya bangsa-bangsa tertindas. Bangsa-bangsa tertindas, yaitu hari kebangkitan Islam dan kaum muslimin dari baru, kata Imam Khomeini. Anton Bara, seorang Kristen, menarik. Ketika dia berbicara tentang Syiah, dia tidak lagi berbicara tentang sebuah aliran, bukan sebuah madhab. Anton Bara mengatakan begini, at-tasyayyu' huwa a'la darajatil hubbil ilahi. Syiah itu menurut pandangan Anton Bara yang seorang Kristen tidak memandangnya sebagai sebuah madhab, tidak memandangnya sebagai sebuah aliran, tapi dia melihat bahwa Syiah itu adalah tingkatan tertinggi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalli ala Muhammad wa ali Allah. Beliau mengatakan inna tasyayyu'a huwa a'la darajatil hubbil ilahi wa kullu syahsin fi hadzal alam mahma kanat diyanatuhu fa innahu yumkin an yakuna syi'iyan. Ini yang perlu dicatat. Ini yang membedakan kita dengan umat Islam. Beliau mengatakan apa? Tasyayyu' Syiah itu adalah tingkatan tertinggi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang di muka bumi ini bisa menjadi Syiah. Kenapa? Apapun agamanya, kata dia, di muka bumi ini apapun agamanya orang bisa menjadi Syiah, li'azamatil iqtida bi ahlil bait alaihi wassalatu wassalam wa kay yuhafid ala jamaliyati aqidatihi. Ini menarik saudara-saudara sekalian. Umat Islam belum tentu berani ngomong kayak begini. Tapi seorang yang Kristen justru dia menyatakan semua orang apapun agamanya bisa mencapai peringkat ketasyayu'an. Kenapa? Karena kebesaran mengikuti ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ahlul bait Rasulullah, mengikuti apa yang dijalankan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut dia adalah sesuatu yang amat agung, karena dengan cara itu dia akan menjaga keindahan akidahnya. Maka tadi sungguh besar benar apa yang disampaikan oleh Romo Budi.
Bicara tentang kemanusiaan dari apa yang diambil Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Berbicara tentang keadilan dari pelajaran yang diambil dari Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Mahatma Gandhi adalah seorang penganut Buddha. Iya Prof ya. Mahatma Gandhi adalah seorang penganut Buddha atau Hindu. Mahatma Gandhi seorang penganut Hindu. Dia membebaskan negaranya dari penjajahan Inggris karena dia belajar dari perjuangan Al-Imamul Hussein alaihissalatu wassalam. Beliau pernah mengatakan laqad tala'tu bidikkati hayat al-Imam al-Hussein alaihissalatu wassalam. Aku benar-benar mempelajari secara detail dan teliti tentang kehidupan Imam al-Hussein alaihissalatu wassalam. Seorang syahid Islam terbesar. Aku juga, kata beliau, aku memperhatikan setiap kertas, setiap halaman dari sejarah Imamul Hussein alaihissalatu wassalam. Wattadahali, sampai kemudian jelas bagiku bahwa apabila India ingin merdeka dari penjajahan, kata beliau, dia ingin bebas dari penjajahan dan ingin menang, maka India harus belajar dan mempelajari sejarah perjalanan Imamul Hussein alaihissalatu wassalam. Mahatma Gandhi bukan Muslim, tapi sayang umat Islam ketika kita mengadakan peringatan Asyura, dianggap peringatan ini akan membangkitkan sebuah dendam. Dendam kepada siapa? Tidak ada orang yang akan mengatakan orang yang memperingati 17 Agustus berarti itu mengungkap dendam kebencian kepada Belanda dan Jepang. Tidak ada. Atau ketika orang mengatakan memperingati GS 30 PKI, itu berarti Anda telah menyimpan dendam kepada PKI. Tidak ada. PKI sudah selesai sebagai sebuah partai, sebagai sebuah wadah yang kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap negara. Sudah tidak ada lagi yang namanya PKI, partai itu. Tapi bahwa orang yang berpahaman komunis ada, dan bahkan bisa jadi seorang muslim pun pemikiran dalam bidang ekonomi komunis. Aneh. Non-muslim memuji, mempelajari tentang rahasia perjuangan Imamul Hussein alaihissalatu wassalam, tapi muslimnya sendiri justru meninggalkan peristiwa Karbala. Ketika saya membaca buku punyaannya Anton Bara ini, saya sempat tersinggung karena dalam kalimatnya itu mengatakan, wahai kalian orang-orang Syiah, kalian tidak memahami apa yang diperjuangkan oleh Imamul Hussein. Menyebut kita tidak paham. Terus saya berpikir, jangan-jangan benar. Buktinya umat Islam persoalan Imam Hussein Asyura peringatan atau tidak masih bid'ah, sesat, kafir. Kapan kita akan maju? Kapan kita ini akan bisa maju kalau pola pikir kita masih semacam ini? Itu Anton Bara. Saya ingin lanjutkan tentang apa yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Beliau pernah mengatakan, aku belajar dari Hussein hingga aku ingin menjadi seorang yang teraniaya. Dengan itu maka aku menjadi menang. Dari perjuangan Imam Hussein, Mahatma Gandhi mampu membebaskan negaranya dari Inggris. Saudara sekalian, mungkin kita juga bingung. Ada kalimat seorang tokoh Cina, Mao Zedong atau siapa. Kemudian nama itu kemudian saya cari di Google. Ternyata dia juga disebut sebagai Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang Leninisme sejati, Marxisme sejati.
Dialah pendiri Republik Cina. Seluruh negaranya dirubah, aturannya dirubah, ekonominya dirubah, tentaranya dirubah sedemikian dahsyat. Kebijakan politik dalam negeri maupun politik luar negeri diubah sedemikian rupa menjadi negara yang sangat kuat. Ketika seorang wartawan, seorang jurnalis perempuan dari Jazair datang ke Cina untuk berjumpa Mao Zedong, ingin mewawancarai Mao Zedong, ingin mengetahui rahasia apa yang didapatkan oleh Mao Zedong ini, sehingga dia mampu membangun negaranya menjadi kuat. Apa kata Mao Zedong? Kalian datang kepada kami untuk belajar dari kami. Padahal perjuangan Al-Husain di Karbala ada di tengah-tengah kalian. Artinya umat Islam sendiri tidak pernah mampu mempelajari secara dalam tentang apa yang terjadi di Karbala. Umat Islam lebih cenderung berkaitan dengan Anda kafir, Anda sesat, Anda Syiah, Anda Sunni, Anda Muhammadiyah, Anda NU. Bangsa ini bisa maju selama kita disibukkan dengan persoalan itu. Saya minta dan saya berharap terutama kepada Kementerian Agama, kalau bisa setiap acara Asyura seharusnya Kementerian Agama memfasilitasi kita untuk acara Asyura semacam ini. Dan mengajak semua madhab dan semua aliran, semua agama ikut bergabung bersama-sama. Baru negara kita akan maju. Walaupun saya juga pesimis sih. Saya pesimis. Kecuali nanti kalau Pak Dr. Andes Taslim itu jadi Menteri Agamanya mungkin. Kita doakan saja. Dan profesor sebagai wakil menterinya lah nanti. Saudara sekalian, itu Mao Zedong sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pelajari tentang pribadi Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita duduk tiap tahun kita ngadakan acara Asyura, mulai tanggal 1 sampai malam ke-10, dan di hari Asyura kemudian kita kumpul, itu bukan hanya sekedar mencari berkah, bukan hanya sekedar peringatan, tapi kita belajar dari apa yang terjadi di Karbala. Kita akan bisa memahami sebesar apa perjuangan Al-Imamul Husain. Kita tidak hanya melihat dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Kalau kita ingin mempelajari Imam Husain, jangan hanya dilihat dari peristiwa pembantaian di Karbala, tapi lihatlah penyebab terjadinya pembantaian itu. Penyebab kenapa Imam Husain bangkit. Itu yang kemudian memberikan nilai yang harus kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya melihat dari peristiwa pembantaiannya, mungkin kita akan menangis dan siapapun akan menangis. Tapi tangisan itu apabila tidak didasari dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendorong Imam Husain hingga terjadi peristiwa Karbala, tidak akan pernah bisa mengubah apapun dalam diri kita. Saudara sekalian, apa sih yang kita pelajari dari Asyura? Dalai Lama atau Dalai Lama itu seorang penganut Buddha ya, Prof. Buddha dari Tibet. Dalai Lama. Apa kata dia? Dia bilang, apabila andai saja idza kana fi dinina sahsan aziman, andai saja di agama kami ini ada dua pribadi besar, Ali bin Abi Thalib dengan Nahjul Balaghahnya dan Husain dengan peristiwa Karbalanya. Ini Dalai Lama yang ngomong. Dalai Lama yang ngomong.
andai saja di agama kami ada dua tokoh besar, Ali bin Abi Thalib dengan Nahjil Balaghahnya dan Al-Husain dengan peristiwa Karbala dan Asyuranya, beliau mengatakan apa? Lama kana fid dunya, maka tidak akan pernah ada di muka bumi ini tanah yang kosong kecuali aku jadikan mereka sebagai penganut agama Buddha. Ini orang Buddha. Orang Buddha. Lagi-lagi otokritik terhadap kita. Maaf Prof, saya mengkritik umat Islam karena saya Muslim. Ketertinggalan umat Islam ini adalah karena khawatir. Saya kadang-kadang beberapa tahun yang lalu, orang ketika mendengar peringatan Asyura seperti orang terbakar, jenggotnya kebakaran. Saya sampai berpikir, ojo-ojo wong iki nenek moyangnya ikut terlibat dalam peperangan Imam Husain. Demo sana kemari. Saya sampai bertanya, jangan-jangan ini orang nenek moyangnya dulu pernah ikut terlibat dalam pembunuhan Imam Husain. Tapi masuk ya kayak begitu. Nah oleh karena itu tahun ini, dan sekali lagi saya minta kepada panitia, tahun ini Asyura harus terbuka di tempat yang semacam ini. Kita tidak boleh lagi bersembunyi-sembunyi, bukan waktunya lagi. Kalau kita ingin membangun negeri ini, maka semua harus terbuka. Tidak ada kebohongan di antara kita, tidak ada kemunafikan di antara kita. Kita tidak berbicara tentang mayoritas dan minoritas, tidak. Tapi kita berbicara tentang hak kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkan keamanan. Sebagai warga negara punya hak untuk melaksanakan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan tidak boleh satupun orang untuk berintervensi mengambil hak itu. Allah Ta'ala mengatakan laqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Aku, kamu dan kalian semua. Al-Quran menggunakan kalimat laqad karramna Bani Adam. Al-Quran tidak mengatakan laqad karramnal muslimin walal mu'minin. Al-Quran tidak menggunakan kalimat dan kami telah memuliakan muslim atau mukmin, tapi Bani Adam, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun yang dialirannya, mulia di mata Allah. Kemanusiaan, insanul insan, insaniyatul insan azizah indallah. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang mengambil hak kita atau intervensi kepada kita. Kita ini pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah orang-orang yang taat pada peraturan dan perundang-undangan negara. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah membela negara, itu adalah bagian daripada keimanan. Membela negara adalah bagian daripada keimanan. Itu bukan pernyataan politis. Itu pernyataan yang didasarkan pada fatwa dari marojek kita semua. Artinya ketika kita mengatakan NKRI harga mati, itu memang jiwa kita akan taruhkan untuk itu. Saudara sekalian, keyakinan itu kita bangun berdasarkan fatwa para marojek. Anda hidup di negeri ini, Anda dilahirkan di negeri ini, dibesarkan di negeri ini, cari makan di negeri ini, dan kemungkinan kita akan dikuburkan di negeri ini. Kemudian kita tidak mencintai negara kita. Persoalan pemerintahan lain lagi, tapi negara sebagai negara adalah kewajiban kita untuk kita jaga. Kalau kita sudah berbicara tentang pemerintahan, berarti itu adalah kepemimpinan politik yang setiap saat bisa saja berubah, tapi negara ini tidak boleh rubah. Makanya Al-Imamul Khomeini
Beliau mengatakan, idza aradna an yakuna watanuna hurran wa mustaqillan. Imam Khomeini, sekali lagi pemikiran Imam Khomeini mengatakan, apabila kita ingin negara kita ini merdeka, bebas, mandiri, merdeka, yajib an yuhafid ala sirri biqa'il Islam atau baqa'il Islam. Kita harus menjaga rahasia keabadian Islam. Kenapa Islam masih tegak? Ada rahasianya. Lalu Imam Khomeini menjelaskan bahwa rahasia Islam ini menjadi tegak. Dia bilang nuhafid ala ihtifa'i bi dzikra Asyura. Kalau kita ingin negara kita ini menjadi negara yang bebas, memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan, memiliki kemandirian, tidak diintervensi oleh negara lain, tidak diperbudak oleh negara lain, maka kita harus tetap menjaga peringatan Asyura. Sallallahu ala Muhammad wa Allahumma salli. Dan kita sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengatakan yang sama. Apabila kita ingin hidup merdeka, tidak diintervensi oleh siapapun, melaksanakan keyakinan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka jangan pernah berhenti untuk mengadakan peringatan Asyura dimanapun kalian berada. Itu hak kita. Nasionalisme, ketika orang berbicara tentang kebangsaan, apa sih kebangsaan? Yaitu hubungan antar negara dan masyarakatnya yang diikat dengan sebuah hukum. Dari sana kemudian muncul yang dinamakan dengan nasionalisme, muncul yang dinamakan dengan patriotisme. Ini semua tidak akan pernah terjadi apabila tidak dibangun didasarkan pada ideologi yang jelas. Berapa banyak orang yang mengaku dia sebagai warga negara, nasionalisme, tapi dia menjual negaranya dengan orang lain, menjadi budak bangsa lain. Kenapa? Karena nasionalisme dan kebangsaan tidak pernah dibangun atas dasar ideologi yang jelas. Tapi berbeda dengan pecinta Ahlul Bait Rasulullah, berbeda dengan orang-orang Syiah yang membangun dirinya nasionalisme kebangsaan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Ideologi itulah yang menjadikan kita siap mati membela negeri ini kapanpun. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mempelajari peristiwa Karbala lebih mendalam. Dan tentu saja saya berharap guru kita Profesor Suparman Syukur ini, beliau adalah guru besar di UIN. Mudah-mudahan beliau juga memanfaatkan posisinya untuk memasukkan pelajaran 5 madhab. Kalau di Islam ada fikih 4 madhab. Kita berharap tahun depan di UIN melalui Profesor Syukur ini ada namanya pelajaran 5 madhab. Tinggal wani apa ora. Kalau kita ingin melakukan bahwa terjadi kebersamaan, toleransi yang nyata, ini harus kita lakukan. Seperti saudara-saudara kita non-muslim yang berani menyampaikan peristiwa Karbala, mempelajari secara dalam, kita sebagai muslim mestinya harus paling utama. Malu dong. Romo Budi tadi bagus itu mempelajari ini. Saya pernah membaca sebuah tulisan di Vatikan itu, ditemukan sebuah buku tentang peristiwa Imam Husain alaihissalatu wassalam. Banyak. Ternyata setelah diteliti ditemukan ternyata dulu para pendeta-pendeta itu mengumpulkan buku Imam Husain untuk dipelajari karena ada kesamaannya, yaitu kesamaan dari sisi keteraniayaan. Imam Husain teraniaya dan Isa Al-Masih menurut mereka teraniaya.
dipelajari sedemikian rupa. Tapi pada gilirannya mereka ternyata tidak bisa meniru apa yang terjadi pada Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kenapa tidak bisa ditiru? Karena perjuangan Imam Husain mencakup semua aspek kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan memperpanjang ceramah saya. Biasanya orang itu mampu memahami ceramah itu maksimal 30 menit. Dan sepertinya saya sudah berdiri lebih daripada 30 menit. Saya tidak ingin mendolimi kalian, karena hari ini adalah kita memperingati orang yang teraniaya. Maka saya juga tidak ingin berbuat dolim kepada kalian. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini memberikan dorongan semangat kita semua untuk tidak berhenti mengadakan peristiwa Asyura dimanapun kalian berada. Karena itu hak kalian. Dan akhirnya saya terima kasih kepada semua kawan-kawan kami dari Pelita, dari Elsa, Dr. Teddy saya tidak tahu hadir. Teman-teman kami dari semua LSM yang ada di Semarang, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kerjasama yang terus menerus dan tidak hanya berhenti di dalam peringatan Asyura.